Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitlinia, NPM 19215468, perwakilan dari kelompok 7 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Aulia Redatulzana dengan NPM 19215468. Yang kedua ada Lili Susanti dengan NPM 19215420. Yang ketiga ada Juwita Kurnia Rahayu dengan NPM 19215445. Yang keempat ada Dini Fitlinia, saya sendiri dengan NPM 19215468. Yang terakhir ada Anis Khairunisa dengan NPM 19215497. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari materi kami. Yang pertama ada jaringan tumbuhan, yang kedua ada organ tumbuhan, dan yang ketiga ada keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Baik, selanjutnya ada tujuan dari pembahasan kita. Kira-kira tujuannya apa sih? Yang pertama adalah untuk mengetahui terkait apa aja sih jaringan tumbuhan dan juga macam-macamnya. Begitu pula untuk mengetahui terkait organ apa saja yang ada di tumbuhan dan juga jenis-jenis macam-macamnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Yang pertama ada jaringan tumbuhan. Kira-kira apa sih jaringan tumbuhan itu? Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Komponen utama yang menyusun jaringan adalah sel, substansi seluler, dan cairan. Tumbuhan memiliki 3 organ penting loh, yaitu ada akar, batang, dan daun. Masing-masing organ tersebut disusun oleh 2 macam jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Berikut adalah gambar anatomi dari jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Jaringan ini terletak di ujung akar dan di ujung batang. Jaringan ini dapat menegang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Saat kamu melihat proses perkecambahan pada tumbuhan, sebenarnya kamu sedang melihat hasil pembelahan jaringan meristem loh. Lalu berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3. Yang pertama ada promeristem, adalah bagian yang sudah ada saat tumbuhan berada di fase embrional. Yang kedua, meristem primer adalah bagian yang aktif membelah dan terdapat di ujung batang tumbuhan dewasa, ujung akar, dan kuncup. Yang ketiga, meristem sekunder adalah bagian yang berasal dari meristem primer, merupakan jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, tetapi kembali menjadi embrional. Jaringan meristem sekunder biasanya terletak pada antara xilem dan flum. Meristem sekunder mencakup kambium dan kambium gabus. Lalu berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada meristem apikal, adalah yang terletak di ujung akar dan di ujung batang, yang aktivitasnya menghasilkan perpanjangan akar dan batang. Yang kedua ada meristem interkalar atau meristem antara, merupakan meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dewasa dan masih termasuk pertumbuhan primer. Yang ketiga ada jaringan lateral atau meristem samping, adalah meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan proses penebalan pada akar dan batang tumbuhan yang dikenal dengan kambium. Selanjutnya jaringan permanen. Sel-sel yang membentuk jaringan meristem akan berdiferensiasi membentuk jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen kita bedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada epidermis, jaringan pelindung. Yang kedua ada parenkim dasar, yaitu jaringan dasar. Yang ketiga ada penyokong, yaitu jaringan penguat. Dan yang keempat itu ada pengangkut, yaitu jaringan vaskuler. Yang pertama ada epidermis atau jaringan pelindung, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung ini tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Tidak cuma itu, ada satu kelebihan khusus dari epidermis ini. Jaringan epidermis ini bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air atau putih gula.
Sel-sel di jaringan epidermis ini bisa berkembang menjadi alat-alat tambahan lain untuk tumbuhan loh. Di antaranya adalah stomata atau mulut daun, trikoma, spina atau duri, buliform atau sel kipas, sel kersit, dan filamen. Adapun ciri-ciri jaringan epidermis, yang pertama adalah selnya berbentuk seperti balok, yang kedua hanya memiliki satu lapisan, yang ketiga tidak mengandung klorofil kecuali sel penjaga di bagian stomata. Selanjutnya ada parenkim atau jaringan dasar. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman seperti batang, akar, dan daun. Jaringan parenkim ini dapat ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan, salah satunya berada di daun yaitu mesofil, diantaranya pada palisade dan spons, di mana banyak mengandung klorofil. Jaringan parenkim merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi 5, yaitu parenkim fotosintesis, parenkim penyimpanan bahan makanan, parenkim penyimpanan air, parenkim penyimpanan udara, dan parenkim transportasi. Lalu berdasarkan bentuknya, parenkim dibagi menjadi 4, yaitu parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Yang ketiga ada penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Secara spesifik, jaringan penyokong fungsinya untuk menguatkan batang dan daun biar tegak, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Organ tumbuhan yang masih aktif, pertumbuhannya disokong oleh kolenkim, sementara jaringan yang sudah berhenti, pertumbuhannya disokong oleh sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim itu merupakan jaringan yang mengalami penebalan dari selulosa dan pektin di bagian sudut dindingnya. Sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan yang dindingnya mengalami penebalan dari lignin atau zat kayu. Lalu, yang terakhir ada pengangkut atau jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut terbagi menjadi 2, yaitu xilem dan phloem. Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Selanjutnya yang kedua itu ada organ tumbuhan. Pengertian dari organ. Organ adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Organ generatif digunakan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari bunga, buah, dan biji. Sedangkan organ vegetatif digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Selanjutnya ada organ yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang kelima itu ada buah. Yang pertama adalah akar. Akar adalah salah satu bagian pokok dari tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi. Terdapat 2 macam akar, yaitu adalah akar primer dan akar lateral. Akar primer adalah akar yang pertama kali tumbuh dari biji, yang kemudian dapat membentuk cabang dan membentuk akar lateral. Contohnya pada mangga, belimbing, dan jeruk. Adapun jenis-jenis akar, yang pertama ada akar tunggang, adalah salah satu jenis akar tanaman yang memiliki ukuran akar besar dan memiliki bagian-bagian cabang akar. Akar yang memiliki akar tunggang ini termasuk ke dalam tanaman pikotil atau yang berkeping 2. Yang kedua adalah akar serabut, yaitu akar yang berada pada pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama. Akar serabut ini secara umum terdapat pada tanaman monokotil, contohnya pada kelapa sawit, bambu, dan pisang. Berikut adalah gambar menampakkan akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya ada struktur akar. Ayo ngaku, di sini siapa yang masih belum mengetahui apa aja sih struktur dari akar itu? Nah, berikut adalah gambar dari struktur akar. Kalian harus pahami ya. Yang pertama itu ada leher akar atau pangkal akar atau kolum.
yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua ada ujung akar atau apex radicus, yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengarahkan pertumbuhan. Yang ketiga ada batang akar atau corpus radicus, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Yang keempat ada cabang-cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Lalu yang kelima ada serabut akar atau fibrilia radicalis, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang keenam ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar atau pilus radicalis, yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan sel-sel kulit akar yang panjang, bentuknya seperti bulu atau rambut. Dan yang terakhir ada tudung akar atau kalipras, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Nah, sudah paham kan apa aja sih struktur dari akar itu? Selanjutnya ada fungsi dari akar. Yang pertama, untuk melekatkan tumbuhan pada media tanah. Yang kedua, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, pada tanaman tertentu seperti bakau berperan untuk pernapasan. Yang kelima adalah memperkokoh tegaknya tanaman. Yang keenam sebagai alat respirasi. Yang ketujuh sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Dan yang kedelapan adalah mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Yang kedua adalah batang. Batang berasal dari bahasa Latin yaitu caulis, merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan yang berpembuluh. Batang adalah sumber tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpuk dan tumbuh. Adapun fungsi dari batang yaitu sebagai penopang tumbuhan, menjadi jalur transportasi air dan zat makanan, sebagai pembantu proses pernafasan tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, sebagai alat perkembangbiakan dengan cara vegetatif, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Lalu ada jenis-jenis dari batang. Yang pertama ada batang basah atau herbaceous, ialah batang yang lemah dan juga berair, sebagai contoh pada batang tumbuhan bayam dan juga krokot. Yang kedua, batang rumput atau kalmus, ialah batang yang tidak keras dan juga batang yang tampak beruas-uas. Seringkali pada bagian dalam batang tersebut berongga, sebagai contoh adalah padi. Yang ketiga adalah batang mendong atau kalamus, ialah batang yang mirip dengan seperti rumput, namun ruasnya pada batang tersebut lebih panjang, misalnya pada batang tumbuhan wurini. Yang terakhir adalah batang berkayu atau lignosus, ialah suatu batang yang berkayu keras dan juga kuat. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian penting dalam tumbuhan yang berguna dalam proses fotosintesis. Adapun fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai alat respirasi, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif, sebagai pengatur proses transpirasi, dan sebagai tempat terjadinya proses filtrasi, yaitu proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Adapun jenis-jenis daun, yang pertama ada daun tunggal, adalah daun yang pada satu tangkai hanya terdapat satu daun, contohnya pada daun mangga. Yang kedua ada daun majemuk, adalah daun yang pada satu tangkainya terdapat lebih dari satu helaian daun, contohnya daun putri malu. Lalu selanjutnya ada struktur daun. Berikut merupakan gambar dari struktur daun pisang. Adapun strukturnya yaitu pertama ada helai daun atau lamina berbentuk tipis atau yang berbentuk tebal sebagai bagian yang paling penting dari sebuah daun, karena di helai daun inilah proses fotosintesis pada tumbuhan berlangsung. Yang kedua ada tangkai daun atau petiolus, yaitu tangkai daun merupakan bagian yang menempel pada bagian batang dan sebagai penopang helaian daun. Yang ketiga ada pelepah daun atau folius, yaitu sebagai pelepah yang memiliki fungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Selanjutnya ada jenis-jenis bunga. Yang pertama ada bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki kelopak mahkota, benang sari, serta putik. Yang kedua ada bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu bagian dari bunga. Yang ketiga ada bunga sempurna, yaitu mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu alat kelamin betina dan alat kelamin jantan.
Yang keempat, ada bunga tidak sempurna, yaitu mempunyai satu macam alat kelamin, baik itu alat kelamin betina ataupun alat kelamin jantan. Yang kelima adalah buah. Menurut Sugiyotomo tahun 2004, dalam Farida tahun 2010, buah adalah bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji, di mana struktur tersebut berasal dari indung telur atau menjadi bagian dari bunga. Adapun fungsi dari buah, yang pertama untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Yang kedua sebagai penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan, dan yang ketiga adalah penyebar biji untuk mendukung regenerasi. Selanjutnya ada bagian buah. Buah-buahan umumnya memiliki dua bagian utama, yaitu lapisan dinding buah serta bagian dalam yang berisi biji. Bagian lapisan dinding buah ini dapat dibedakan menjadi tiga lapisan, yaitu yang pertama ada esokard atau epikard, yaitu lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang menentukan warna dan corak kulit buah. Yang kedua ada mesokard, yaitu lapisan tengah pada dinding buah yang disebut dengan daging buah. Dan yang ketiga ada endokard, yaitu lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji kulit. Selanjutnya ada jenis-jenis buah. Yang pertama ada buah sejati atau eukard, yaitu berkembang dari ovarium matang. Dan yang kedua ada buah semu atau pseudokard, yaitu berkembang dari bagian bunga. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Yang pertama ada jaringan yang terdapat pada daun. Nah, yang pertama ini ada epidermis. Seperti yang kita ketahui bahwa epidermis ini dia sebagai jaringan pelindung yang terdiri dari dua lapis sel dan mengalami penebalan dari pigmen atau putin yang biasa disebut dengan nama kutikuler. Epidermis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada epidermis atas dan yang kedua ada epidermis bawah. Epidermis atas ini dimana strukturnya lebih tebal dari epidermis bawah karena dia dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Sedangkan epidermis bawah dia mengandung sel stomata yang bermanfaat membantu dan mencegah tumbuhan kehilangan air, juga mengatur pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Kemudian sel lain pada epidermis bawah dia memiliki sel-sel lain seperti kutikulain untuk melindungi lapisan dasar. Yang kedua ada mesofil. Seperti yang kita ketahui, mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil ini terdiri dari jaringan palisade atau tiang dan jaringan spons atau bunga karang. Nah, jaringan palisade atau tiang dia berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Strukturnya ini berbentuk lonjong dan tersusun rapat. Sedangkan jaringan spons atau bunga karang dia berbentuk bulat dan strukturnya banyak rongga antar sel yang memudahkan terjadinya pertukaran gas. Nah, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan flum yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Nah, tulang daun ini berperan dalam transportasi mineral antar pembuluh. Adapun xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara sebagai bahan fotosintesis. Sedangkan flum dia berperan dalam pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke organ lain. Dan yang terakhir ini ada jaringan tambahan. Adapun jaringan tambahan pada daun adalah jaringan yang meliputi sel-sel khusus yang umumnya terdapat pada jaringan mesofil pada daun. Misalnya pada sel-sel kristal dan kelenjar pada daun tersebut. Nah, fungsi dari jaringan tambahan pada daun ini yang pertama ada sebagai jaringan yang berfungsi untuk mendukung proses fotosintesis pada daun, yang dimana proses tersebut adalah sebuah proses mengolah klorofil untuk makanan daun tersebut. Yang kedua, karena proses pernafasan berlangsung pada daun, maka jaringan tambahan ini berfungsi sebagai pendukung proses pernafasan tersebut. Yang kedua adalah jaringan yang terdapat pada batang, terdiri dari 4 jaringan. Kira-kira apa sih? Yang pertama ada epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan terluar yang berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan di bawahnya. Adapun ciri-ciri epidermis pada batang, yang pertama terdiri atas selapis sel yang rapi, rapat tanpa ruang antar sel, dan dinding luarnya ada kutikula. Yang kedua, kutikula memiliki manfaat sebagai pengayom batang dari kehilangan air dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, pada tanaman kayu yang tua, kambium gabus dapat menggantikan fungsi jaringan primer.
Yang keempat, kambium memiliki aktivitas pertukaran gas melewati celah yang dinamakan lentisel. Yang kelima, derivat epidermis antara beda sel silika dan sel gambus, misalnya pada tumbuhan tebu dan pada batang. Yang kedua adalah jaringan penyokong. Ayo di sini siapa yang masih belum mengetahui apa itu jaringan penyokong? Jaringan penyokong atau jaringan penguat merupakan jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga bisa berdiri tegak seperti yang kita lihat pada umumnya. Adapun ciri utama jaringan ini memiliki dinding yang tebal serta akan melaksanakan pembelahan saat sudah mencapai usianya. Adapun fungsinya yaitu sebagai penyokong batang. Yang ketiga ada korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan sehingga memiliki banyak ruang antar sel, berfungsi sebagai tempat campuran makanan. Yang keempat ada jaringan pengangkut, yaitu jaringan di mana tugasnya mengangkut zat pada tumbuhan. Adapun xilem yang berfungsi mengangkut air dan zat hara dari tanah, sedangkan phloem berfungsi mengangkut hasil. Yang ketiga adalah jaringan yang terdapat pada akar, yaitu yang pertama ada epidermis. Epidermis ini terdiri dari banyak sel yang tersusun rapat. Dindingnya tipis sehingga mudah ditembus oleh air atau semi permeable. Seringkali sel epidermis ini memanjang keluar dan membentuk rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada silinder pusat atau stele, merupakan lapisan yang terletak di tengah akar di bagian sebelah dalam epidermis. Terdapat pembuluh-pembuluh akar, yaitu yang pertama ada perisekel atau perikambium, adalah lapisan terluar stele. Sel-sel stele pada perisekel ini mudah membelah dan membentuk cabang, karena itu cabang akar tumbuhannya bersifat endogen, sehingga stele ini dapat membentuk kambium dari pembuluh. Selanjutnya ada pembuluh angkut, terdapat xilem dan phloem. Xilem akar dikotilnya terletak di pusat dan berbentuk bintang, sedangkan phloemnya terletak di luar xilem. Sedangkan tumbuhan monokotilnya memiliki struktur yang bersang-seling. Selain itu, di antara xilem dan phloem, akar tumbuhan dikotil terdapat kambium atau kolateral terbuka. Sementara pada tumbuhan monokotil tidak ada kambium atau kolateral tertutup. Lalu ada empulur. Empulur merupakan sel-sel parenkim yang terdapat pada stele tumbuhan monokotil. Empulur ini dikelilingi oleh xilem dan phloem secara bergantian. Yang ketiga ada korteks. Korteks ini terdiri dari banyak sel yang tersusun berlapis-lapis. Dinding selnya tipis dengan banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Terdiri dari jaringan parenkim yang selnya berukuran besar dan memiliki vakuola besar juga. Selain itu, korteksnya juga terdiri dari jaringan kolenkin dan sklerenkin. Yang keempat ada endodermis. Endodermis ini merupakan lapisan yang terletak antara stele akar dengan lapisan korteks. Terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dengan dinding sel yang mengalami penebalan bagus. Yang keempat ada jaringan yang terdapat pada bunga, yaitu ada epidermis. Terletak di paling luar pada bagian aksesoris maupun bagian alat kelamin pada bunga. Semua bagian bunga akan dibungkus oleh epidermis yang mengalami penebalan pada dinding sel luarnya oleh kutikula. Epidermis pada bunga terdiri dari satu lapis sel yang memipih dan membentuk papila pada kepala sari yang berfungsi sebagai pelindung. Lalu ada parenkim, merupakan jaringan penyusun bunga yang terluas. Jaringan parenkim ini terletak di bawah epidermis disebut endotecium, sementara yang terletak di bagian dalam yang menyusun rongga dalam dinamakan tapetum. Lalu ada kolenkin, berperan sebagai jaringan penguat bunga agar bunga tetap segar. Yang kelima ada jaringan yang terdapat pada buah, terdiri dari 3 jaringan. Apa aja sih? Yang pertama ada epidermis. Epidermis ini hanya terdiri dari selapis sel yang terbentuk pipih dan rapat. Adapun fungsi jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan di dalamnya sebagai pelindung tempat pertukaran zat. Epidermis pada buah ini dilapisi oleh zat lignin, yaitu zat penguat. Yang kedua ada meristem. Pada buah itu adalah zat mengisi atau sebagai daging buah. Dan yang ketiga ada empulur, yaitu jaringan dalam. Baik semuanya, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dini Fitrinia, perwakilan dari kelompok 7B. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.